Halo netizen, ini adalah all new Denza D9. Nah, ini adalah sebuah MPV mewah dari sub-brandnya BYD atau Build Your Dreams ya. Dan sebelumnya 2 bulan lalu ya, itu gue pernah ke Cina diundang untuk merasakan pengalaman berkendara dari Denza D9. Dan akhirnya sekarang di Januari 2025 Denza resmi meluncur di Indonesia. Walaupun gue syutingnya ini sebelum peluncuran resminya dari Denza D9 dan brand Denzanya sendiri ya. Jadi ini launchingnya tuh besok dan gue dapat kesempatan preview untuk mengulas mobil ini sehari sebelum launching di Arista, BYD dan Denza yang ada di BSD City ya, depan Cubic Mall. Jadi untuk contact person bisa langsung di reception aja. Dan sekarang kita akan lihat ke interiornya dulu. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Jadi dia tuh ada logo Denza di belakang dan ada 4 tombol: lock, unlock, buka bagasi, dan remote start untuk menyalakan AC ya. Dan sebetulnya kita nggak perlu pencet-pencet di remote ya, karena dia juga sudah ada keyless entry. Cukup klik tombol ini untuk mengunci. Spionnya juga akan otomatis terlipat, dan untuk masuk tinggal klik lagi tombolnya, spion kebuka, dan ini dia interiornya. Nah, ini dia interior dari Denza D9. Desainnya juga futuristis dengan 2 opsi warna ya. Jadi ini adalah yang warna coklat dan ada juga opsi warna beige. Jadi buat kalian yang lebih pengen warna yang lebih terang interiornya, itu bisa ambil opsi yang warna beige. Dan pastinya juga sudah elektrik untuk jok depan kiri kanannya, jadi bisa maju mundur, naik turun, depan belakang, dan juga ada recline sama ada lumbar support 4 arah. Dan pastinya juga sudah ada massage dan ventilated dan side airbag juga. Dia juga tetap ada side step di bagian dalamnya, dan emang sih kita nggak dikasih grab handle, tapi dia nggak tinggi-tinggi banget kok, jadi bisa langsung naik begini. Dan dia juga ada easy entry and exit, jadi kalau kita tutup pintu dia akan langsung kembali ke posisi berkendara kita sebelum kita turun dari mobil ya. Nah, untuk nyalain mobilnya kita tinggal injak pedal rem dan tekan start stop button di tengah sini untuk menyalakan mobilnya. Oke, sudah nyala tanpa ada getaran karena ini adalah full EV. Jadi yang masuk ke Indonesia ini adalah yang Denza D9 EV ya, bukan yang plug-in hybrid. Tapi mungkin nanti akan ada yang versi plug-in hybridnya, kita tunggu aja. Oke, kita bahas setirnya dulu. Untuk setirnya ini nih, dia sudah dilapis kulit dengan model 2-spoke yang sangat klasik ini ya. Dan pengaturannya memang masih manual nih sayangnya, jadi belum elektrik. Jadi dia bisa diatur tilt teleskopiknya. Dan pastinya juga lengkap dengan tombol untuk ADAS ya, karena di sini tuh ada tombol untuk lane keeping assist, ada adaptive cruise control, dan ada buat kamera 360-nya juga. Dan di sebelah kanan ini untuk pengaturan MID dan audio. Di balik setir nggak ada pedal shift, jadi ini langsung combination switch-nya yang jujur modelnya juga biasa aja sih ya, kayak model BYD yang lain gitu. Nggak dibedain sama modelnya Denza Z9 gitu, yang seperti yang kita pernah ulas gitu. Nah, untuk tuas lampunya dia sudah auto dan ada rear fog lamp juga. Yang sebelah kiri wipernya juga sudah auto. Di sini untuk pengaturan sensitivitas dari auto wipernya, dan ada pengaturan wiper belakang. Nah, untuk instrument clusternya ini juga modelnya tuh full TFT display ya. Jadi di sebelah kiri ada TPMS untuk tekanan bannya, terus di bagian bawah juga ada sisa baterai dan sisa jarak tempuh. Di sini ada jumlah kilowatt yang dikeluarkan dan odometer, ada speedometer di atas. Dan untuk ganti-ganti MID-nya kita pencet yang ini. Dia juga ada tampilan untuk navigasi, ada speed limit yang bisa kita atur untuk batas kecepatan gitu ya. Lalu juga ada timer. Jadi kalau kita masukin ke mode sport, dia ada rest timernya gitu ya. Jadi sama seperti BYD Seal yang kalau misalnya kita tekan OK itu dia ada timer untuk 0 ke 100 ya. Ini jujur tidak biasa lah kalau di sebuah MPV mewah seperti ini, tapi ada kalau misalnya kita pengen. Dan ada tampilan untuk radio atau media gitu ya. Ya, jadi seperti ini untuk instrument clusternya. Dan dia juga ada ADAS yang aktif ya, jadi kalau ada orang lewat gitu ya, dia akan nongol tuh, ada orang atau mungkin motor, mobil gitu ya, dia akan tampil sendiri. Dan lanjut ke sebelah sini, dia ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup.
Lalu untuk di bagian sebelah kanan ini juga soft touch banyak banget ya di sini tuh. Semua plastiknya juga tebel-tebel dan audionya ini juga dari Dynaudio yang sama seperti di spek Cina gitu ya. Door handle ini juga bagus, high quality, dan ini juga ada window lock sekaligus child locking individual untuk jendela belakang, dan semua jendelanya ini juga power windownya tuh halus banget, super halus, udah mirip-mirip kayak Lexus gitu, dan dia juga double glazing kacanya. Jadi ada 2 lapisan kaca, di sini ada central locking, pengaturan spion lengkap, dan bisa dilipat secara elektrik juga ya dengan indikator blind spot monitoring system. Ada door pocket serta cup holder, ada laci kecil di sini yang ini juga bludru, mewah sekali, dan ada tuas untuk membuka kap depan yang ditarik 2 kali. Untuk pedal gasnya juga model organ, dan ada footrest di sebelah kiri. Lanjut lagi di bagian atas ini juga ada curtain airbags. Sun visor ini juga gede banget dengan cermin serta ada lampu dan ada card holder. Ada mikrofon untuk memperjelas kita kalau lagi nelpon, dan ada seatbelt height adjuster, curtain airbags, dan headrestnya yang di depan aja itu juga udah ada kupingannya seperti ini, jadi bisa menahan kepala kita kalau kita lagi ketiduran, apalagi yang belakang ya, belakang itu udah pasti. Nah, untuk di bagian tengahnya di sini juga ada layar infotainment screen yang besar ya, jadi di sini tuh semua pengaturannya tuh hampir diatur dari layar sini atau di beberapa tombol yang ada di bagian bawah. Jadi kayak kita bahas yang bawah dulu ya, karena di sini lebih sedikit. Jadi untuk shifter dia ada di bagian bawah, tinggal pencet unlock untuk masuk ke drive, reverse, dan dia kaca spionnya ngetilt kalau misalnya kita masuk gigi mundur. Dan untuk posisi parkir tinggal pencet tombol P di sini. Lalu untuk mode berkendara tadi ada toggle switch untuk eco, normal, dan sport. Dan di sebelah kiri ini untuk ngatur regenerative braking, mau standard atau mau high. Dan ada shortcut untuk sensor parkir, blind spot monitoring, auto hold, auto climate, AC on off, defogger depan, dan ini untuk ngebuka power sliding door kanan kiri. Yang ini untuk power tailgate, dan yang ini untuk kulkas ya, nanti kita akan bahas kulkasnya di jok belakang. Dan ada tombol besar untuk winter mode ya atau snow mode, dan kalau misalnya kita pencet si gas clusternya itu berubah jadi putih ya karena kita lagi di salju gitu. Tapi kalau dibalikin ya udah dia berubah menjadi ini lagi, tampilan yang pertama gitu. Lalu di sini juga ada wireless charger dengan ventilasi AC dan head unitnya. Jadi untuk AC dia di head unit, dan untuk AC-nya ini dia quad zone ya. Triple zone. Jadi zona AC di belakang tuh sendiri, sedangkan untuk zona di depan itu bisa dipisah kanan kirinya. Jadi di sini untuk fan speednya di sini. Lalu untuk sisanya kayak defogger depan, defogger belakang, dan defogger spion itu di atas. Dan juga ada seat ventilation. Jadi untuk jok depan dan tengah itu punya ventilated seat 2 level yang bisa dinyalakan dari sini juga. Lalu juga ada air purification, ada filter PM2.5, dan ada setting untuk AC-nya. Lalu untuk navigasi ini juga jadi home screen ya. Jadi sekarang kita lagi ada di BYD Denza Arista BSD, dan kita juga ada tampilan untuk EV rechargeable range ya. Jadi sekarang kan baterainya 53% dengan sisa jarak tempuh sekitar 320 km. Nah, dengan jarak segitu kita tuh bisa berkendara sampai sini gitu lah kurang lebih. Jadi misalnya kita lagi dari BSD, kita bisa sampai Tegal lah kurang lebih untuk charge-nya, atau sampai Lampung sana, Lampung atas hampir ke Muara Enim gitu. Tapi ya itu cuman gambaran kasarnya aja ya. Kalau mau lebih akurat lagi ya kita tinggal jalan aja gitu. Nah, itu yang kerennya. Dan ini juga ada langsung tampil ada tampilan untuk EV charging station terdekat, mulai dari jenis colokannya apa itu juga ada tuh, bahkan dari merek lain pun juga ada. Jadi praktis banget, dan kita bisa sortir juga kayaknya nih. Nah tuh jenis plugnya mau jenis apa, dan charging speednya juga mau jenis apa. Jadi ada Type 2, CCS2, Type 1, CCS1, atau seperti colokan yang di kampungnya GBT itu juga ada. Walaupun mobil ini udah nggak pakai GBT ya, dia udah pakai Type 2 dan CCS2. Nah untuk settingnya itu ada di bagian sini. Jadi untuk dari sistem ya, di sini juga ada Bluetooth, hotspot, setting audionya untuk Dynaudio fokusnya juga kemana, terus tampilan layar tengahnya brightness-nya seperti apa. Desktopnya itu juga kita bisa pilih mau map atau
wallpaper. Jadi kalau wallpaper tuh jadi kayak gini ya, cakep sih dibandingin mapnya yang gelap gitu. Dan ada widgets juga di bagian depannya. Nah, balik lagi di sini juga ada version, sistem, satuan unit gitu lah ya, dan apps ini mungkin untuk sambungan ke app dari BYD-nya sendiri. Lalu ADAS-nya ini juga lengkap, ada Intelligent Cruise Control, ada Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection, Auto High Beam, Traction Control, terus juga ada Hill Descent Control, ada Automatic Parking Brake, jadi kalau masuk P dia langsung aktif gitu ya. Lalu ada Lane Departure Assist, Auto Emergency Braking, Forward Collision Warning, dan Traffic Sign Recognition. Di bagian Parking Assist juga ada kamera 360 tadi dan ada sensor parkirnya. Di bagian energi juga ada settingan untuk regenerative braking dan range display mode. Jadi kalau standar ini ya dia ngurangnya secara teratur gitu ya, menurunnya. Dan kalau dinamik dia akan mengikuti gaya berkendara kita. Jadi semakin agresif kita berkendara, turunnya akan semakin cepat, dan semakin halus kita berkendara ya turunnya akan semakin nyantai gitu. Ada charging and discharging, jadi ini buat settingan untuk charging port immobilizer. Jadi kalau colokannya belum penuh gitu ya, kita ngecasnya belum penuh, dia akan ngunci si colokannya. Ada energy consumption graphic, dan di bagian vehicle ini juga lengkap nih, ada steering assist mode, jadi bobot setirnya mau comfort atau sport, brake assistnya juga comfort atau sport. Di bagian light ini untuk headlamp leveling, headlamp delay untuk exit dan pas baru masuk, dan ada ambient light yang bisa kita pilih dari spektrum warna di sini. Dan nyalanya dia tuh di balik dashboard gitu ya, di selipan pintu, dan dia juga ada bisa multi zone gitu lah. Jadi ada zona depan doang, belakang doang, atau star ring, atau bisa jadi satu warna di kabin itu sama. Dan ada rhythm ambient, bisa sync to music, dan ada dynamic color, jadi bisa kayak berubah-berubah warna gitu tuh unik ya. Dan lampu kabinnya itu dome lightnya itu bisa di all off atau all on dari sini, atau bisa ya satu-satu pencetnya gitu ya, kayak gini. Walaupun kita di atas juga bisa langsung pencet gini sih ya, karena dia touch sensitive anyway. Dan di sini juga ada tombol untuk membuka panoramic sunroofnya sama untuk tirai-tirainya. Terus di back ini juga ada comfort driving, ada auto wiper, auto driver seat, auto rear seat, auto folding mirror, tilt while reversing kayak di mobil Eropa. Dan soal kulkasnya ini juga ada refrigerator door switch ya, jadi kita bisa buka atau tutup kulkasnya dari sini. Dan dia juga bisa cooling, heating, dan fresh keeping. Jadi kalau fresh keeping dia kayak kulkas di rumah, dia jangkauan suhunya dari 8 sampai 10 derajat. Kalau cooling itu lebih ke freezer ya, karena dia dari 6 sampai minus 6 derajat Celcius. Dan kalau heating itu bisa, nah kalau kita heating itu juga ada ini ya, pemberitahuan ya. Jadi heating turn on, please do not place coke and other explosive items inside, karena bisa panas banget dari 35 sampai 50 derajat Celcius gitu. Jadi mungkin untuk nyimpen makanan gitu ya, kita bungkus untuk makan di rumah itu bisa. Terus juga ada disinfection, jadi bisa ngebersihin kulkas. Dan di instrumen ini juga bisa ganti-ganti tampilan yang navigasi gitu. Ada yang simple, ada yang small, ada yang full screen juga, jadi full map seperti ini. Lalu ada trip A, trip B yang bisa tampil di pojok kanan bawah. Di bagian AC ini juga ada settingan untuk auto AC-nya eco atau comfort, ada auto purification, ada auto internal circulation upon parking, jadi dia nggak ngebuka keluar kalau lagi di lock gitu ya. Terus juga ada memory seat untuk driver, front passenger, rear left, dan rear right. Ada seat ventilation tadi untuk pendinginan kursi, dan ada massage juga yang ada di kedua jok belakang. Jadi bisa kita aktifkan seperti ini yang langsung memijat penumpang belakang. Lalu juga ada sudut pembuka power tailgate, remote unlocknya mau pintu driver doang atau langsung semua pintu. Terus juga ada macam-macam ya untuk central lockingnya, ada auto power on dan auto power off juga. Jadi kalau auto power on kita udah kantongin kunci, ya udah kita langsung nyala gitu, kita nggak perlu pencet start stop buttonnya lagi. Dan auto power off juga sama, kita tinggal keluar kunci mobil, nanti mobilnya akan langsung mati. Jadi kita nggak perlu pencet start stop buttonnya ini, kita ada opsi untuk tidak mencet tombol ini.
Dan di bagian notification ini juga buat ganti-ganti bunyi-bunyian gitu lah. Jadi kalau di brand ini bunyi sena seperti ini kalau ke kanan, kalau ke kiri, nah ini ke kiri. Terus kalau hazard dia beda lagi. Tapi kalau di standar bunyinya kayak bunyi indikator sen konvensional sih. Lalu di bagian service ini juga tetap ada maintenance interval, terus ada kayak buat front wiper check seperti ini, dan ada rear wiper check seperti itu. Dan by the way untuk spion tengahnya juga masih manual dimming, dan juga ada vehicle info, jadi kalau ada kesalahan di mobil itu bisa langsung nongol. Dan di depan juga ada widget-widget seperti ini, seperti BYD Store, cuma lagi nggak ada internetnya, dan ada built-in Spotify juga. Lalu juga ada central locking di sini atau membuka bagasi, dan ada shortcut kayak rear view mirror, pintu gesernya, sunroof ventilation, seat adjustment, dan bagasi massage dan lain-lain gitu ya, kayak ada bisa diubah lah gitu. Ya, jadi seperti ini untuk tampilan layar dari si Denza D9. Diingatnya BYD mulu kalau gue. Nah, di belakang dari center console ini juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder ya, jadi untuk gelas gitu, dan ada center console seperti ini yang bisa muat banyak barang. Lalu dia juga ada glove box di sini yang soft opening sih, cuman agak ngablak gitu dikit, tapi dalamnya udah kasih bludru. Ya kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari si Denza D9 ini. Sekarang yuk kita pindah ke kabin belakangnya. Nah, untuk di kabin belakang ini juga super mewah. Bukanya juga mudah sekali. Dan ini dia jok baris keduanya, super mewah. Modelnya pilot seat seperti ini dengan pengaturan yang juga elektrik. Nah, kerennya di masing-masing jok ini juga ada wireless charger 50 watt dengan USB-C kalau misalnya kita masih mau pakai kabel konvensional ya. Nah, untuk masuknya juga kita dikasih grab handle di bagian sini. Oke, sekarang kita tutup aja. Nah, ini dia kabin baris kedua dari Denza D9. Sangat mewah, dan dia langsung balik ke posisi sebelumnya pas pintunya udah rapat. Wah, ini sih mantap sih. Dan keren ya, untuk kedua jok kiri kanannya ini dia ada opsi untuk pengaturan jok yang elektrik. Jadi untuk rebah atau tegaknya itu bisa pakai tombol fisikal seperti ini. Ada buat maju, mundur, dan recline-nya juga. Tapi sisanya itu ada di layar yang ada di bagian sini. Ini sama seperti yang ada di Tiongkok sana ya. Waktu itu gue juga pakai Denza D9 di Shenzhen, itu juga sama persis. Jadi dia ada slide tombol seperti ini untuk buka pintu, bisa di slide lagi juga untuk nutup. Terus ini untuk pengaturan jok, ada untuk front person to unlock rear button lock. Kayaknya ada kunci di salah. Ya pokoknya untuk AC atau itu bisa diatur dari sini. Cuman kayaknya tadi salah pencet, gue ngelock settingan di belakang deh. Ya pokoknya kita bisa ngatur ventilated seat, suhu AC, zona AC-nya mau ke atas mau ke kaki, itu bisa. Dan fridge-nya atau kulkas ini juga bisa diatur dari sini. Jadi beberapa setting yang ada di head unit itu bisa diatur dari sini juga. Ada tampilan musik atau ganti radio gitu ya, tergantung kita lagi muter media apa. Dan ini buat brightness dari si layar kecil. Volume juga bisa diatur dari sini, gede banget. Nah, dia juga ada sunroof. Jadi untuk buka panoramic roof yang ada di belakang ini kaca mati ya, by the way. Dia bukan panoramic sunroof yang bisa dibuka. Yang bisa dibuka itu adalah yang di depan. Jadi seperti ini. Yang bisa dibuka tuh sunroof depan. Bisa ditutup juga dari sini. Lalu untuk light ini juga sama tadi, untuk lampu kabin dari depan sampai belakang itu bisa dinyalakan
nyalain individual atau langsung semuanya nyala, dan ambient light ini juga bisa diatur dari belakang sini juga. Dan ya kurang lebih sebegitu aja sih ya untuk di layar kecilnya ini. Dan di sebelah kiri pun juga sama, kita bisa ada pengaturan yang sama persis seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi sama persis, dan dia juga ada meja kecil di sini untuk cup holder atau naruh barang. Dan tadi ya ngomong-ngomong soal kulkas, ini dia kulkas yang bisa diatur-atur segala macam itu. Jadi ini bener-bener dingin. Ini -6 tuh, bener-bener ngembun. Bahkan tadi sebelum gue syuting ini ada botol air itu udah hampir beku, nggak tahu punya siapa, udah dikit lagi beku gitu. Jadi beneran sedingin itu. Jadi beneran kulkas gitu, bukan cool box kayak mobil-mobil kebanyakan gitu ya. Nah kerennya juga di Denza D9 ini juga ada tray table yang bisa kita buka seperti ini. Jadi kayak ada tempat untuk naruh minum, ini untuk tempat naruh handphone gitu ya. Praktis sekali dan mewah sekali. Di sini juga ada audio dari DIN Audio. Di sini ada switch for window yang all auto, bisa dibuka dan ditutup secara otomatis, dan ada sunshade juga. Jadi bisa terhalang dari sinar matahari dari luar. Di atas juga ada lampu baca, ada ventilasi AC, ada grab handle, dan ada lampu baca dari penumpang baris kedua yang ini bisa diarahin mau ngadep kemana, dan ini tuh penumpang belakang. Terus juga ada ventilasi AC untuk baris ketiga. Nah untuk baris ketiga coba kita majuin full ya, segini kali ya. Oke, sekarang kita masuk ke jok baris ketiganya. Untuk jok baris ketiga sih ini juga mewah sih. Untuk hitungan baris ketiga ini nyaman sekali, asalkan penumpang baris keduanya mau toleransi ya soal legroom. Karena kalau dimundurin secara habis itu bisa sementok ini, bisa bener-bener nggak ada legroom untuk di penumpang baris ketiga. Tapi kalau ini udah dimajuin, ini tuh enak loh, kayak jok baris kedua di low MPV atau middle MPV gitu. Ini asli nyaman Pol. Dan untuk headroomnya di sini tinggi gue 170 cm, dan ini kalau ditegakin headrestnya, wah ini masih aman banget, masih 4 jari. Dan overall di belakang sini tuh lega karena dia bisa bertiga. Di sini ada 3 headrest dan 3 seat belt. Jadi overall di sini tuh pengalaman yang sangat menyenangkan. Dan lanjut lagi, di belakang sini juga ada gantungan, tapi dia nggak ada sunshade, dan speakernya juga sampai belakang. Ada cup holder, ada USB-C, dan ada grab handle di atas. Lalu untuk di bagian tengah ini juga kerennya ada armrest. Jadi kita bisa ala-ala bos di depan lah. Jadi walaupun ajudan di belakang sini duduk di belakang, tapi tetap bisa nyandarin tangan. Dan juga ada isofix lagi di jok baris ketiga. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di kabin dalamnya dari Denza D9 ini. Ya, sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Denza D9 ini. Nah seperti ini ruang motor listrik dan apa yang ada di balik kap depannya ya. Jadi untuk penggeraknya di Indonesia baru ada satu jenis penggerak, yaitu jenisnya EV dan single motor front wheel drive. Karena di Cina sendiri itu ada yang plug-in hybrid, ada yang plug-in hybrid all wheel drive, dan ada yang EV all wheel drive. Jadi ada banyak jenis penggeraknya ya, dan dengan macam-macam jenis baterai dan jarak tempuh gitu ya. Untuk yang di Indonesia ini dia bertenaga 308 HP dan baterainya sendiri itu di 103 kWh. Jenisnya pasti LFP blade baterainya BYD dengan klaim jarak tempuh di 600 km NEDC. Jadi untuk yang masuk ke Indonesia di tahap pertama ini baru yang single motor front wheel drive saja, karena di Cina tuh ada yang AWD juga dan ada yang plug-in hybrid. Tapi mungkin kedepannya juga ada yang versi plug-in hybrid yang akan hadir ke Indonesia, karena kan insentif hybrid itu juga ada yang baru ya di tahun 2025 ini. Jadi kita tunggu aja. Untuk ruang mesinnya ya seperti ini, dia nggak ada front trunk, jadinya kosong seperti ini aja, dan kapnya sudah ada hidrolik dan ada peredamnya juga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Denza D9 ini juga sangat megah ya kalau diperhatiin. Jadi modelnya tuh boxy tapi simple gitu ya. Jadi mewah yang simple, yang dia nggak banyak chrome gitu ya. Jadi
chrome itu rata-rata satin chrome atau ya satin silver gitu ya. Jadi kalau di bagian depan seperti ini itu nggak ada chrome, cuma di atas lampunya aja yang ada kayak satin silvernya gitu. Dan untuk yang versi EV dia ada perbedaan grill di bagian tengahnya ya. Jadi kalau yang versi EV dan plug-in hybrid itu punya grill yang berbeda. EV itu seperti ini yang dia ketutup dan ada ornamen-ornamen vertikal. Sedangkan untuk yang versi plug-in hybrid dia tuh agak mirip Alfa Transformer ya, yang dia tuh ada bolong-bolongannya sedikit tapi sisanya tuh sama. Jadi di bagian bawah itu ada airdam dengan radar untuk ADAS-nya. Terus untuk lampunya ini juga sama, dia ada signature tulisan Denza di samping dan ada lampu LED proyektor yang tipis seperti ini dengan LED DRL di bagian bawahnya, serta untuk di bagian situ ada lampu sen LED dengan cornering lamp. Sensor parkir di depan juga ada 2 titik ya kayaknya, apa 4 titik? Yang kelihatan sih 2 titik ya. Dan di situ juga ada kamera untuk 360-nya. Lalu untuk velgnya seperti ini, mewah ya modelnya, dan kerennya juga bannya sama seperti EV-EV dari Korea atau Eropa gitu ya, Michelin e-Primacy 235/60R18. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill assist. Dan kerennya juga dia punya teknologi untuk mengeringkan disc brake ya. Jadi sama seperti Mercedes-Benz, dia tuh punya kaliper rem yang bisa mendeteksi hujan, yang kalau misalnya auto wipernya itu menyala gitu ya, dia akan sedikit nempelin kampas remnya ke disc brake supaya disc brake itu tetap kering kalau lagi jalan. Jadi kalau kita ada pengereman mendadak itu nggak ada glazing gitu ya, atau nggak ada lapisan air yang nempel di disc brake atau di cakramnya, supaya pengeremannya itu bisa lebih akurat. Jadinya keren juga ya, ada teknologi kayak mobil Eropa gitu. Lanjut lagi ke spion, dia juga sama seperti model BYD yang lain yang ada NFC-nya di sini, dan ada lampu sen LED di sisi luar, ada kamera 360, dan ada kayaknya ada paddle lamp dengan logo Denza deh kalau diperhatiin ya. Di sini juga ada door handle yang tadi ya, dia two tone, jadi ada chrome-nya di bagian atas dan di bagian bawahnya itu body color. Dan untuk railingnya dia juga rapi banget nih di sini, kayak di Alphard juga. Dan di sebelah kanan ini juga ada charging portnya yang untungnya sudah diubah sama Denza menjadi AC Type 2 dan DC CCS2. Jadi udah nggak pakai charger di Cina lagi ya yang model LGBT. Untuk daya maksimumnya itu juga bisa sampai 160 kW untuk DC-nya. Lanjut lagi ke bagian belakangnya seperti ini. Lampu belakangnya dia modelnya sequential dengan lampu belakang yang ini signature-nya Denza banget ya, seperti ini kayak Y-shape gitu. Dan ada fog lamp di bagian bumper bawah. Terus untuk emblem, ada emblem Denza D9 di sebelah kiri dan ada emblem EV di sebelah kanan, serta untuk lampu mundur sama reflektornya dia ada di bumper. Sensor parkir di belakang ada 2 ya kelihatannya, dan ada kamera belakang juga. Untuk wiper tadi ya dia ngumpetnya di bagian spoiler dengan high mount stop lamp yang ini sangat panjang, sama ada antena shark fin juga. Untuk bagasinya dia juga lega banget, dan ini juga bisa kita atur nih si jok baris ketiganya. Jadi ini headrestnya kita turunin dulu, jadi dia bisa dilipat juga seperti ini. Dan ini juga kita bisa atur maju mundurnya, jadi fleksibel banget, tergantung kita posisinya mau bagaimana. Terus juga ada top tether karena tadi ada ISOFIX buat jok baris ketiga ya. Di sini juga ada charging portnya untuk di rumah atau untuk darurat ya, dan ada subwoofer di sebelah kiri. Lalu untuk di bagian sini juga ada V2L-nya atau vehicle to load, yang ini langsung model stacker gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan daya baterai hingga 3300 watt atau 3,3 kilowatt untuk mentenagai pelanti listrik rumahan. Nah di bagian bawah ini juga ada segitiga pengaman, ada tire repair kit, dan ada high vis ya atau jaket yang bisa nyala terang gitu. Untuk nutupnya juga tinggal pencet aja tombolnya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Denza D9
spek Indonesia tahun 2025 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.